Ya, untuk memahami makna dari suatu ayat atau hadis, ya haruslah dengan pemahaman secara tasyri', ya, secara dari sisi usul fikih lah, katakanlah seperti itu. Ya, bukan dengan pemahaman secara lughawiyah saja. Lughah itu bahasa, secara bahasa saja. Ya, kalau dengan pemahaman secara bahasa saja berbahaya, Pak. Ya, kita bisa membolak-balik hukum nanti. Ya, yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan, yang wajib bisa dimubahkan. Ya, untuk memahami makna dari suatu ayat atau hadis, ya haruslah dengan pemahaman secara tasyri', ya, secara dari sisi usul fikih lah, katakanlah seperti itu. Ya, bukan dengan pemahaman secara lughawiyah saja. Lughah itu bahasa, secara bahasa saja. Ya, kalau dengan pemahaman secara bahasa saja berbahaya, Pak. Ya, kita bisa membolak-balik hukum nanti. Ya, yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan, yang wajib bisa dimubahkan misalnya, dan seterusnya. Itu kalau memahami makna ayat, ya, atau hadis secara bahasa saja, secara lughawi saja. Nah, di sini ada satu firman yang dijadikan sebagai contoh, ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala tuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Qatilu itu perintah. Ya, fi'il amr, kata kerja perintah, perangilah, ya, alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhir, ya, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan juga mereka tidak mengharamkan apa saja yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Ayat ini disimpulkan oleh para ulama bahwa berperang, ya, qatilu, ini kan perintah perang, maksudnya berjihad di sini, ini hukumnya wajib, ya. Tapi tidak berdasarkan hanya satu kalimat ini, Pak. Ya, para ulama menyimpulkan hukum jihad itu adalah wajib berdasarkan isyarat dari bisa dari ayat yang lain atau bisa dari ayat itu sendiri atau dari hadis misalnya. Ya, isyarat-isyarat ini disebut dengan qarinah. Ya, di qarinahnya ada di mana? Ada di ayat surat At-Taubah ayat 39. Ya, illa tanfiru yu'adzibukum azaban aliman. Ya, jika kalian tidak pergi berperang, ya, illa tanfiru yu'adzibukum, maka Allah akan mengazab kalian azaban aliman, dengan azab yang pedih. Ya, ini qarinah namanya, qarinah atau isyarat. Ya, jadi qarinah itu secara bahasa artinya menyertai atau membersamai, ya, berasal dari kata corona. Ya, jadi bukan virus corona, ya. Jadi corona di sini dalam bahasa Arab artinya menemani, menyertai, membersamai. Jadi waktu awal-awal corona itu kan ada di sosial media itu dikatakan, oh, ternyata corona itu sudah dibicarakan sejak zaman Nabi. Ya, ada di Quran, ada di hadis, ada di kitab Iqra, itu kan ada corona, itu kan nggak ada hubungannya. Ya, corona dulu juga pernah jadi merek mobil, ya, ada merek mobil corona. Nah, corona itu menyertai, membersamai, ya, menemani. Ya, bentuk apa namanya, bendanya itu korinah, korin, maka ada istilah jin korin, ya. Jin korin itu jin yang menyertai manusia. Jadi setiap manusia itu disertai jin korin. Ya. Nah, dalam istilah usul fikih, korinah itu adalah isyarat yang ditunjukkan
oleh suatu dalil, ya, bisa dalil itu ada di dalam ayat yang bersangkutan atau dalam ayat lain atau hadis atau sunnah, ya, yang menunjukkan dengan qarinah itu bisa disimpulkan perintah itu wajib atau sekedar anjuran, ya. Nah, di sini kita perlu berkenalan dengan qarinah yang menunjukkan bahwa perintah itu sifatnya wajib. Pertama, kalau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan ada ancaman ini, Pak. Illa tanfiru yu'adzibakum adzaban aliman. Ya. Jika kalian tidak pergi berperang, jika kalian tidak berjihad, yu'adzibakum, maka Allah akan mengadab kalian adzaban aliman. Ya, dengan azab yang pedih. Ini ancaman. Ya. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, itu di dalam surat Al-Mudaththir ada ayat 42, ayat 43, ya, 42 dan 43. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan masuk ke neraka yang namanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Jadi orang-orang itu ditanya yang ada di neraka Sakor itu, kenapa kalian sampai bisa masuk neraka Sakor ini? Kemudian mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin, ya. Karena dulu kami tidak sholat di dunia. Ya, ini ancaman bahwa orang yang tidak sholat nanti akan dimasukkan ke neraka Sakor. Artinya apa? Sholat itu wajib karena ada ancaman. Ya, jadi ancaman itu bisa berupa hukum-hukum dunia, bisa berupa hukum-hukum akhirat. Ya, itu satu, Pak, ada ancaman. Yang kedua, ada kata atau kalimat-kalimat yang tidak berupa perintah, ya, tapi bermakna perintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat berita itu, Pak. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tapi itu perintah. Ya, agar kita orang-orang beriman ini melakukan atau sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman atau mengimani hal-hal yang gaib dan melakukan sholat, menegakkan sholat. Ini perintah sebenarnya, tapi dia berupa kalimat berita, bukan kalimat perintah. Ya, puasa itu tidak ada perintah yang artinya berupa kalimat perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Adanya kalimat berita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi ini ada qarinah yang menunjukkan wajibnya. Pertama adalah adanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada ayat yang merupakan perintah dengan diawali ya ayyuhalladzina amanu itu wajib. Ya. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kamu untuk melakukan puasa. Ya, kutiba. Kutiba ini bukan kata perintah, ya, ini isim majhul namanya, ya, kata yang kalau dalam bahasa kita itu kalimat pasif, ya. Telah ditetapkan atau telah dituliskan. Jadi kalau ada kata kutiba, ada kata maktubun, ada kata kitaban, ya, yang ada di jam kita itu, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman kitaban mauquta, telah ditetapkan waktunya. Ini perintah yang sifatnya wajib. Ya, pokoknya kalau ada kata kitaban, kutiba, maktubun itu wajib. Ya. Jadi bisa jadi perintah itu tidak berupa kalimat perintah, tapi berupa kalimat berita yang bermakna perintah. Ya. Yang kedua atau yang ketiga, ya, Nabi melakukan hal itu secara terus-menerus. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Maka sholat itu wajib. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ya, sejak diturunkannya perintah puasa Ramadan tahun kedua Hijriah sampai wafatnya beliau, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan setiap tahunnya. Maka puasa Ramadan itu wajib. Ya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau Nabi melaksanakan terus-menerus, itu disepakati oleh para ulama itu sesuatu yang wajib. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan, itu sesuatu yang wajib.
Kemudian misalnya ada satu perintah di mana kalau seseorang tidak bisa melaksanakan perintah itu, Allah memerintahkan untuk mengqadha, ya, mengganti, ya, itu wajib, ya. Jadi setelah ayat 183 Al-Baqarah tentang perintah puasa itu kan ayyamun ma'dudat, ya, jadi hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya. Dan barang siapa di antara kalian yang marid, ya, maridun itu sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, ya, faidatun man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Perintah untuk mengqadha, berarti puasa Ramadan itu wajib karena ada perintah mengqadha kalau tidak bisa melaksanakan, ya. Nah, kalau puasa sendiri baik dalam bulan Ramadan atau di dalam bulan-bulan selain Ramadan, dia masih tetap tidak bisa karena ada uzur syar'i, ya, ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya dia sakit, yang kalau dia puasa sakitnya tambah parah, ya, kalau dia puasa bisa sampai pada kematian dan seterusnya. Ada konsekuensi lain, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, bagi kalian atau bagi orang-orang yang berat untuk melakukan puasa, maka dia harus membayar fidyah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi ini namanya qarinah, Pak. Ya, qarinah, isyarat atau indikasi bahwa suatu perintah itu sifatnya wajib. Pertama, ada ancaman, ya. Kedua, dia bisa jadi ada kata atau kalimat-kalimat berita yang bermakna perintah dengan menggunakan kata-kata tertentu, ya. Misalnya tadi kutiba, kitaban, maktubun, ya. Kemudian diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perintah untuk mengqadha, ya, ada alternatif, ya. Ketika seseorang tidak bisa melaksanakan kewajiban itu, maka itu semua adalah disebut dengan qarinah, ya, atau isyarat akan wajibnya perintah tersebut. Ya, paham ya Pak, ya, kira-kira, ya, jelas, ya. Kalau bagaimana kita memahami khitab, ya, seruan atas suatu perintah yang bermakna wajib. Nah, sekarang untuk larangan, ya, di sini diberikan contoh wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati zina. Ini larangan, Pak. La itu ada yang disebut dengan la nahyi, itu la yang merupakan larangan yang bermakna jangan, ya, terlarang atau dilarang, jangan, ya. Tapi ada yang disebut dengan la nafi dalam nahwu sharaf, ya. La nafi itu la yang meniadakan, ya, bukan larangan tapi meniadakan. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. La, ya, itu ada la nahyi, ada la nafi. Kalau la nahyi itu la yang merupakan larangan, kalau la nafi itu la yang bermakna meniadakan, ya. Jadi la-nya ada tanda panjangnya, la, ya. Jadi kalau la yang pendek itu maknanya sungguh, jadi berlawanan maknanya, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, sungguh, ya, telah kami ciptakan manusia itu, ya, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. La-nya pendek di situ, ya. Kalau la-nya panjang bisa larangan, bisa menegasikan atau menafikan, ya, atau meniadakan. Nah, ini la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Nah, larangan untuk mendekati zina ini sifatnya haram, ya. Haramnya bagaimana? Artinya larangan ini bersifat perintah untuk meninggalkan secara mutlak, secara jazim, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada qarinah di ayat yang lain, ya. Jadi bukan hanya berdasarkan bentuk larangannya tadi, ya, atau sigot nahyinya tadi, ya. Saya katakan kan la taqrabu itu bentuk larangan, ya, tapi ada qarinah, ada indikasi atau ada isyarat yang menyatakan bahwa
larangan itu bersifat jazim atau bersifat mutlak. Ya, tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Ya, ada qarinahnya di sini di dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, apa qarinahnya? Ada celaan. Ya, Allah mencela perbuatan itu. Fahisyah. Fahisyah itu diterjemahkan perbuatan keji. Ya, saya pernah menjelaskan bedanya perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau mungkar itu kejahatan yang umum. Ya, tapi kalau fahisyah itu kejahatan yang spesifik. Ya, kejahatan kalau dalam bahasa hukum itu extraordinary crime, gitu ya, tindak kriminal yang luar biasa. Ya, pembunuhan berencana itu extraordinary crime. Ya. Apa namanya, ya macam-macam lah kalau dicontohkan sekarang banyak. Ada celaan fahisyah, ya. Nah, fahisyah itu biasanya terkait dengan kejahatan yang, mohon maaf, terkait dengan kejahatan seksual, ya, perzinahan, pedofilia, LGBT, pemerkosaan, itu fahisyah, ya, ada celaan. Ya, kemudian ada apa yang disebut dengan iqab. Ya, iqab itu ancaman tadi, ancaman hukuman. Ya, tadi kan saya katakan ancaman itu bisa ancaman hukuman di dunia, bisa juga ancaman hukuman di akhirat. Nah, untuk orang-orang yang melakukan perzinahan ini ada ancaman di dunia. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani, ya, fajlidu kulla wahidin. Ya, pezina perempuan maupun pezina laki-laki hendaknya, ya, kulla wahidin, masing-masing, ya, minhuma, dari keduanya, mi'atan jaldatan, ya, masing-masing dicambuk 100 kali atau dijilid 100 kali. Ya, jadi ini perzinahan yang disebut dengan perzinahan ghairu muhsan. Jadi perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Ya, kalau di dalam ayat lain ada perzinahan zinah muhsan, itu untuk orang-orang yang sudah menikah. Iqabnya beda, hukumannya beda, ya, hukumannya hukuman rajam. Tapi ini orang-orang atau pezina yang belum menikah, hukumannya adalah 100 kali cambukan. Nah, ini ancaman. Ya, ini ancaman yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat jazim. Jazim itu mutlak. Tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Ya, karena ada ancaman. Ya. Jadi untuk menyimpulkan bahwa suatu larangan itu bersifat jazim atau bersifat mutlak, ya, pertama Allah kemungkinan ada di dalam ayat tersebut atau ayat lain atau dalam sunnah, ya, yang menunjukkan celaan terhadap perbuatan tersebut. Jadi itu larangannya bersifat mutlak, harus ditinggalkan. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, jazaan jazaan bima kasaba nakalan minallah. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan, ya, atas kejahatan mereka, ya, di mana balasan itu minallah, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini kan ancaman di dunia. Ada hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mencuri. Berarti pencurian itu tidak ada kompromi, ya, mengambil haknya orang lain itu haram, tidak boleh. Ya, sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, tapi tentu sebagaimana yang saya lakukan nggak boleh. Kalau ada pencuri terus kita potong tangannya, nggak boleh. Ya, karena ini sebenarnya perintah ditujukan kepada negara, bukan kepada kita. Ya, jadi kira-kira itu, Pak, ya, tentang perintah yang bersifat wajib dan larangan yang bersifat haram. Ya, tadi untuk perintah yang bersifat wajib apa saja qarinahnya tadi atau isyaratnya, ya, indikasinya? Pertama, ada ancaman. Ya, kedua, ada kalimat atau makna atau kalimat-kalimat berita, ya, atau kata-kata yang bukan berupa perintah tapi bermakna perintah. Ya, diantaranya adalah penggunaan kata kitaban,
ya, kutiba, ya, kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian untuk berjihad, untuk berperang, ya. Kemudian disimpulkan jihad itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya, wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian untuk melakukan qisas, ya, sama persis dengan puasa. Ininya bunyi kalimatnya, ya, cuman yang puasa itu untuk kita pribadi, kalau yang qisas ini untuk negara sebenarnya, ya. Tapi wajib itu semua, nggak boleh kita mengingkari wajibnya meskipun tidak dilaksanakan hari ini.